Ya Habibi ya Muhammad. Beliau mengatakan man lam yuhkim bainahu, siapa yang kada menghukumi, siapa yang kada memperkuat bainahu di antaranya wa bainallahi dengan Allah Ta'ala at-taqwa wal muraqabah, ketakwaan kepada Allah dan muraqabah atau pengawasan dari Allah. Ini siapa yang kada menghukumi antaranya dan Allah, siapa yang kada menguatkan dirinya dengan Allah, dengan takwa dan muraqabah, lam yasul ila kasbi wal musyahadah, maka tidak akan hasil ilal kasbi kepada terbukanya tabir atau tirai. Nah, kada terbuka tabir tirai rahasia itu wal musyahadah, dan kada terbuka persaksian dengan. Sampai itu tertambah lagi ada aku mendengar Syekh Abu Ali Ustaz Mahabub Al-Ali Ad-Daqam rahimahullah yaqul, semoga Allah merahmati beliau. Karena di ba'dil amakir Jersidin ada dari sebahagian dari dari umat, dari raja itu memimpinkan amarat. Wazirun yang mempunyai menteri, ada raja menteri isi menteri. Maka baina yaumihi, dengan suatu hari si raja tadi berdiri di hadapannya. Kalau kata ilang ba'dil bilman, lalu si tadi menoleh kepada sebahagian bilman. Dan kita budak lelaki ya. Alladzina kanu, nang mana mereka
itu kehidupan keadaannya berhasil bagana untuk nambah lahirah untuk berdiri di hadapan rakyat nilai batin adalah walakin akan tetapi jeside lihalakatin kamu sahutin ahasan ada Arab lakin akan tetapi Anda gerakan suaranya ahas sampai lebih mengerti daripada mereka. Ada gerakan kalau gerakan suara ini lebih mengerti daripada mereka. Nah kemudian kisah ini adalah Fatallah anna dhalika al-amira nazara ila hadzal wajib fi tilkal halah. Kemudian raja tadi memandang setelah itu raja melihat ila hadzal wajib kepada menteri ini tadi fi tilkal halah dalam keadaan semula. Takhabar wajir lalu takutan si mantri tadi ayat tawah mantri tadi takutan. Nah pada takutannya ya tawah si mantri tadi mengira al-amiru kerajaan itu annahu nazara ilaihi nilai. Nah bahwasanya raja itu tadi lalu memandang kepada mereka dengan raibah keraguan tadi. Baja'ala yang dirilahi kualimu. Nah maka jadilah memandangnya tadi sebagaimana raja memandangnya. Bapak anda dikali pada suatu hari, nah sudah ada suatu hari sudah gitu, nah pada hari-hari yang lain ya. Karena hadzal wajir adalah menterinya tadi Rasulullah al-Amir masuk menemui akan raja. Wa mu'abadan yang duri raja. Sedangkan raja tadi terus menerus memasang kanan tadi sebelah kanan. Pada barang pihak si raja tadi melihat hatta arwah al-Amir. Nah sehingga disangkanya raja tadi anadal gafir mahal lebih itu ada kepisahan. Nah bahasa muraqabatul makhlukin makhluk ini jadi hanya muraqabahnya makhluk bagi makhluk, pengawasan makhluk lawan makhluk. Si mantri ini jelas ketakutan banget karena disangka si mantri tadi dia tidak berlebihan menjalani memperhatikan. Pakai muraqabatul ardi disejidi. Lalu kayak apa muraqabahnya perasaan diawasinya seorang hamba disejidi dari tuannya. Kayak apa lagi ya? Menyahamba dengan menyamarasa diawasi oleh tuannya. Itu di mantri itu karena si raja jatuh kayak itu ada. Sami itu bandar Bukhara yang aku mendengar sebagian orang fakir berkata karena amirul lahu ulama. Ada ini mereka berucap sebagian orang fakir tadi
Adalah bagi si raja lahu lawannya bulan ada memiliki besi seorang budak. Yawanu la aksara min yaqbali. Namanya budak tadi kepadanya aksar min yaqbali, lebih banyak budak tadi menghadapi si raja daripada memberinya. Artinya ada menghiraukannya. Si tadi lebih banyak menghadap raja ketimbang menjauhi si raja, memberi kalau baik daripada yang lainnya yang memberi daripada budak-budak lagi yang lain. Ini kisahnya raja ini berisi budak, tapi budaknya ini terus saja menghadap banyak banget dirinya itu menghadap tuannya, menghadap raja aja ketimbang memberi kada menghadap raja, sedangkan yang lain-lainnya kada kayak ini. Walam yakun aksaruhum qimah, dan tidak kebanyakan mereka itu qimah itu kita bisa dimaknai harganya itu nilainya. Kebanyakan mereka budak tadi nilainya kadang kayak budak lelaki tadi, wala asal musulah, dan pada seistimewa bisa juga ada namun sabu mas, ada sebagus bentuk perbuatan yang dilakukan oleh si budak daripada yang lainnya dari kawan yang lain. Faqallahu bidzalika, lalu budak-budak tadi itu takut tentang demikian, bertakut mencirainya karena bagiannya yang memperhatikan budak ini. Arah dan amin, maka mati si amir si raja tadi ayyubayyina lahu fadlal ulam, menjelaskan tentang bayi itu membuka akan menjelaskan tentang lawan si budak-budak si dinam lain tadi fadlal ulam, daripada keistimewaan keutamaan si budak yang seikut tadi bil khidmati ala ghairi, di dalam khidmahnya, di dalam pelayanan inya si budak tadi ala ghairi, daripada yang lainnya. Mulai santri di sini ada khidmah aja lawat dulu banget menghidmahkan diri di lawat dulu. Yang lain-lainnya ada, cuma inya ini keduli banget menghidmahkan dirinya lawan guru. Ketika si raja tadi hendak menjelaskan lawan si budak-budak yang lain tadi, yang kada diperhatikan, yang kada mendapatkan keistimewaan. Ini si raja sama menjelaskan keistimewaan si budak ini di dalam khidmahnya daripada yang lain, budak-budak yang lain. Bayangan maka pada suatu minal ayyam, pada suatu hari terhadap karena rakiban wa ma'hul hasm, si budak tadi ada di atas rakiban, itu ada mengendarai kendaraan kuda terang, wa ma'hul hasmu, dan ada lawannya tadi kurang sangat berpengaruh bagi kita, sangat disegani. Siapa yuk masa disegani tadi? Si raja sekalinya. Wabil ba'di minhum, dan pula dari sebagian mereka jabalun alaihi salju. Artinya raja ini lawan mereka tadi dapat dengan aku dididak. Jabalun alaihi salju, ternyata si raja tadi nampak melihat memandang ke satu gunung, yang di gunung itu ada salju.
Panajal amiru ila sabji wa taraqa, dan memandanglah si raja tadi kepada salju tadi. Kemudian wa aqra, dan ujar bahasa kita tuh malomak, namanya kain lapangan mungkainya dulu diangkat kayaknya malomak apa menengok nama jing menjengok kan ini mana ada. Menghadaplah si raja tadi dengan kepalanya memandang ke gunung salju tadi. Kemudian faraqa al-ghulamu fawasahu. Kemudian karena raja melihat salju di gunung tadi, maka menaikilah si budak tadi akan kudanya, akan darahannya. Walam ya'mil qawm, kada dinang tahunya nang lainnya nih. Lima adalah kenapa ini mati mendaki gunung salju tadi. Nang lainnya kada tahu inya mendaki gunung salju tadi. Walam yalbas illa yasiran hatta ja'a ma'hu syai'un minas salji. Maka kada memperduliakan lainnya. Pada memperduliakan taruh sejenya ya sudah illa yasiran, taruh sejenya kecuali taruh berjalan sejenya hatta ja'ama syai'un minas salji, hingga sampai ke puncak gunung salju tadi. Faqala al-amir, lalu amir si raja tadi bertakun berkata, ma adraka anni aradtu saljan. Nang apa nang membuat ikan? Siapa nang membuat ikan nih? Nak mengetahui bahwasanya anni ujar si raja, aku aradtu saljan, aku ini katuju dengan hidup. Siapa nang beritahu kan nawakan ikan ini bahwasanya aku katuju saljan. Faqala lalu si budak lelaki tadi berkata, di anna nazarta ilai, karena dia wahai dia melihat akan salju, karena dia memandang salju. Wa nazul sultan ila syai'in la yakunu an ghairi kasb. Jadi lalu si sultan tadi, si raja tadi memandang memandang kepada sesuatu kadada anggairi kasih puja kita kadada maksud apa pandangan tolehan tidak ada maksud apa si raja. Faqala al-amir, lalu berkata si raja, innama akhassahu bil ikrami wa yaqbali li anna li kulli ahadin syughlan. Innama akhassuhu, sesungguhnya budak ini kukhususakan, kuberikan kekhususan bi ikrami, karena ini memuliakan aku di raja. Wa yaqbali, dan ia terus menghadapkan dirinya lawan aku li anna li kulli ahadin syughla, karena bahwasanya bagi tiap-tiap seseorang itu syughlan, sibuk penyebutan wa syughluhu, sedangkan kesibukan si budak tadi, si budak ini mura'atul halati wa muraqabatul ahwali. Sibuknya si budak ini, si budak punang ini menjadi raja tadi itu menjaga apa? Lahallati, menjaga akan pandanganku. Jadi si raja mati istimewanya ini khusus akan karena dirinya ini sibuk akan untuk memperhatikan pandanganku. Wa muraqab ahwali, dan ia sibuk menjaga keadaanku. Jadi si budak tadi masih diberi kekhususan oleh raja,
karena ini tuh memuliakan lawan raja dan menghadapkan dirinya harus kepada raja. Nah, mana yang lain-lain sibuk dengan kesibukannya, tapi ia menyibukkan dirinya untuk memandang, menyaksikan aku nih. Nah, apa yang memandang, ia perhatikan banget. Dan ia menjaga apa? Ahwali, menjaga keadaanku di apa yang kulihat, ia perhatikan. Apa keadaanku, ia perhatikan. Karena itulah ia tadi melihat aku menoleh ke gunung salju, lalu itu akan naik bergegas ke atas gunung salju, mengambilkan salju, bawakan raja senang. Lalu ini hujan gimana ikan tahu raja ikan bahwasanya aku ini ketujuh salju. Nah ini kabar ini ulun perhatikan pian ketujuh misalnya kayak guru kan ada yang tahu tuh kesukaan guru makanan yang guru senangi misalnya adalah kayak ini guru misalnya ada papuyuk misalnya kalau ada papuyuk yang wadian lah kan alhamdulillah guru hantar papuyuk malam tadi besok siang tadi makan papuyuk malam ini tadi pun papuyuk pulang ibu ubah Tuhan boleh maha jadi ada sidin maha katakan ada ada sidin nama Allah akan menjadikan ada ramanya dalam lalu tadi jadi guru makan anak papuyuk ubah dan di hadapan jadi hati-hati makan papuyuk ada tahunnya yang memperhatikan bang orang guru pasangan guru papuyuk mencarakan papuyuk ini ujar 6 tahun banget kan memperhatikan orang guru kan bini guru maka bini guru ini senantiasa mengingat perhatikan apa kesukaan guru hal guru ini kayak apa keadaan guru siritan pandangan guru. Nah ini nanti bisa nanya sih oh ternyata guru ketujuh di 8 belum lagi guru pada hanya meninggal cangkir sudah tahu ada kopi hanya lalu gak ada sudah kopi di atas meja. Nah kalau di kamar tuh ada sudah kopi di atas meja. Oh guru ini senang kadang-kadang dimakan dulu bangun bagi kamar muslimin ketujuh kopi lawan wadah basahkan atau wadah karingkan masak bukan makanan nasi kan. Nah senang ini kan tahu banget kan bini guru. Nah jadi inya nih memperhatikan guru, keadaan guru. Nah lalu inya hendak mencari kesenangan hati guru, mencari kesenangan hati guru. Lalu inya ulangkan gitu. Oh kata kamu sini ini kan juga puyuh di kotakannya nasi, kotakannya buah, kemudian dia bilang kok puyuh bomba, terus ini kan pakai sambal aja, dia mau kasih sambal aja. Nah itu karena apa? Karena senantiasa merasa memperhatikan saja hal ehwal si raja tadi si bulan ini. Nah itu karena itulah yang mendapatkan kekhususan. Karena itulah bini guru dapat kekhususan di mata guru karena perhatiannya tadi namanya. Nah, guru banget. Nah kayak itu juga anak-anak di sini, santri-santri di sini. Nah itu juga khidmah lawan guru, dia akan mendapatkan perhatian khusus dari guru. Jadi jangan begini namanya. Memang ini juga mendedikasikan khidmah dirinya untuk gurunya. Kan? Ya, jadi nakai punya hendak diperhatikan oleh guru, maka khidmahlah lawan guru. Maka kalau khidmah lawan guru itu guru itu akan perhatikan kita lawan ikam. Terus sudah. Tadi kan budak sidin, budak raja yang lain sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan gawiannya, tapi nya kada sibuk memperhatikan gurunya. Nah lalu akhirnya, budaknya ini mendapat kekhususan di hadapan raja. Nah, keistimewaannya itu diberi oleh raja. Wa kalau ba'duhum sebahagian orang arif berkata, man
raqiballah fi khawatir. Nah, siapa nang raqiba menjaga Allah fi khawatiri di dalam khatar hatinya. Siapa nang sibuk menjaga, menjaga nama Allah nang terlintas di hatinya, nang ada di hatinya. Harus hati ini nya sibuk memperhatikan suara hatinya aja dia. Suara hatinya ini disibukkannya menjaga Allah aja nang ada di suara hatinya nih. Nang mana aja orangnya nih, nang Tuhan nang Hanum kan. Bila orang ini sibuk menjaga Allah di dalam hatinya, artinya nama Tuhan ini jangan sampai tak geser di hatinya nih. Ingat nama Tuhan ini jangan sampai tak kikis dengan ingat nama lain, kan itu tak ganti. Tuhan ini nama Allah di hati terganti dengan nama lain. Nah, nama asma'ullahu bidawarihi, maka asma'ullah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anggota-anggota jawarih tubuhnya. Nah, ini biar siapa menyibukkan dirinya mengawasi Allah di dalam hatinya, mengingat Allah di dalam hatinya, maka orang ini akan dijaga oleh Allah anggota tubuhnya dari berdurhaka lawan syirik. Karena jadi kayak banyak kiat untuk menghindar dari maksiat, jaga nama Tuhan dalam hati, ingatakan Allah Ta'ala di hati, jaga ini jangan sampai keluar, jangan sampai lupa, jangan sampai kada ingat, maka aman diri kita. Kada mau nakal organ tubuh kita, mata kita kada mau nakal. Maksud nakal itu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat yang kada diridai Tuhan. Taringannya kada mau nakal, muntungnya apik bagus, tangannya kada mau nakal, betisnya kada mau nakal, kemaluannya kada mau nakal, muntungnya tuh kada mau nakal, kerongkongannya ini kada mau nakal, sampai ke paru kada mau nakal. Allah jaga juzul tubuhnya nenek, jawarihnya nenek daripada nang haram. Nyaman Allah pokoknya bilanya hari-hari ini mengganang Allah aja, menjaga, mengawasi hati ini supaya jangan kada ingat nama Tuhan. Awasi aja, jaga aja hati ini supaya jangan kada ingat nama Tuhan. Ini kita Tuhan yang menjaga akan anggota tubuh kita. Kada mau maksiat orangnya nih. Nah, jadi kenapa orang itu mau maksiat? Dia kada menjaga Tuhan di dalam hatinya. Mau maksiat. Kenapa untungnya mau berdusta? Ya kada menjaga Tuhan di hatinya. Ini kada menjaga Allah. Maka Allah yang menjaga kita. Ikan dulu menjaga nama sidin di dalam hatimu, maka Allah akan jaga tubuhmu dari nangkada baik. Maka bila nangkada baik ini bermaksiat saja kada, apalagi kejahatan yang lain, pahamlah. Ini misalnya banyak dapat musibah, ada jadi. Ini banyak dapat bala, ada jadi. Ini banyak dapat kesusahan, kada jadi. Ini banyak dapat penyakit, kada jadi. Karena ia sibuk menjaga nama Tuhan dalam hatinya. Akiatnya sebenarnya kita juga nama Allahnya. Kalau kita kada bisa menjaga nama Tuhan di hati kita, kada merasa muraqabah, di hati kita akan Tuhan, maka anggota kita ini bisa akan jadi nakal. Tuhan kada jaga, kada ismah, kada Tuhan akan jaga anggota tubuhnya. Wasu'ila Abul Husain ibnu Hibin. Dan ditanya Abul Husain bin Hibin, mata yang syara'i wa namahu bi asa riayah an mawadil halakah. Kapan biar bahasa kita terang? Kapan
seorang pengembala kambing itu mahalau uji kita tuh mahadar. Nah panang dihalaunya dihandarnya kambingnya gak namah kita. Kapan seorang pengembala kambing mahalau akan kambingnya biasa dengan tongkatnya. Nah tongkat riayah tadi tongkat pemeliharaannya. Nah biasanya kan tukang muninya di yang bisa keadaan tapi timur tengah tuh melihat atau melihat di YouTube di TV itu lah. Nah lihat diulang-ulang orang-orang Baduy itu orang-orang gurun itu nyenang diimun kambing tadi 200.000 di tangannya tuh ada tongkat kayak gitu kan. Nah jadi kapan dia si tukang gembala tadi mahalau kambingnya dengan tongkat pemeliharaannya tadi anoratil halaka terhadap supaya terhindar dari nanti kita kebinasaan atau perangkap. Nah kalau terhindar dari perangkap atau kebinasaan lalu ujarnya idza alima anna alaihi raqiba, jika dia mengerti di hadapannya ada raqiba zat maha menguasai. Nah perhatikan benar. Nah Tuhan dah wakilah dikatakan karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu bisa sabarin adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridai mereka berdua. Beliau bisa sabarin pada suatu perjalanan musafir Ibnu Umar satu perjalanan musafir sini. Fara'a lalu sidin melihat ulama ada seorang laki-laki. Jadi bahasa kita nih, tukang apa? Ya agak tukang. Jadi melihat laki-laki pengembala kambing. Pokoknya lalu ujar Ibnu Umar. Tapi hadhil ghanami wahidan. Oh ibang jual ibang aku seikung kambing ini nah. Jual aja ini seikung kambing ini segenap kok. Bahasa lelah. Nah, pokoknya lalu jadi si budak lagi tadi. Innaha laysat li, kambing-kambing ini lain ampun ulun. Kambing-kambing ini lain ampun ulun. Nah, lain ampun kok. Pokoknya lalu jadi Ibnu Umar qul li sahibiha, kene kan pada akan non ampun si kambing ini. Nah, inna ziba akhadha minha wahidan, pada akan lawan ampun kambing-kambing nenek ini kan jual ulun aku sego. Kenapa deh lawan ampun kambing sarigala nama narekam kambingnya nenek sego. Nanya mana jakalah disuruh berdusta deh. Nah, kenapa deh bahwasanya kambing ini ada serigala menghantam lalu mati hilang aja dimakan serigala. Faqala al-abdu, lalu jadi si budak tadi si pengembala tadi aku bertakun pengempian nih pain Allah di mana gerak ini budak pengembala aja kayak ininya pada jawab ulun bertakun pengempian Allah di mana gerak? Allah di mana? Fakana Ibnu Umar yaqul ba'da dzalika ila muddah. Tadi yang itulah mudah itu sesaat lah. Awas tuh Ibnu Umar tahu adalah keadaan Ibnu Umar yaqul ba'da dzalika, sesudah diucap pemandiran kata ulang nangka ini di budak nangka ini. Nah ila mudah tadi yang sidin beberapa saat tahu ibadah menjadi si budak tadi awal bertakut ngompet tadi menagar Allah kan tadi biar menyuruh ulon jual aja sekong kambing nelon pian lagi pulang pada kita nelon ampunnya sekong kambing ini dimakan serigala. Selesai dah lah.
Adam dulunya si budak belum bertakwa kemudian Allah di mana gerak? Fa'ain Allah di mana gerak Allah? Nah lalu sebelum itu Umar tadi yang mendengar ini. Qala dzalika ba'da dzalik. Ibadah itu maka itu pulang bertakwa di mana gerak Allah? Nah, waqala Junaid. Nah, ini kisahnya tak bahwasanya si pemuda ini walaupun ampun kambing kada tahu, tapi Allah tahu. Walaupun ampun kambing tahu, pan balasan angka ini selesai kan, tapi Allah tahu. Padahal kita ini biasanya sorangan di hutan sorangan. Lalu ada pohon durian berbuah. Durian tadi banyak banget buahnya. Nah, banyak benar buahnya. Tapuk dia gugur durian orang tadi. Muninya gugur durian orang tadi, lalu kita ambil, ampun orang kan. Tatap ampun orang. Nyiur kambingnya gugur dari pohonnya, itu tatap ampun pohonnya itu. Siapa nama pohonnya itu ampunnya nyiur tadi. Kalau gugur juga nyiur diambil aja. Gugur pada pohonnya itu lain ampunnya lagi aja. Nah, buah nyiur itu mendadak mulai di pohon itu. Ya kan? Nyenang baru bahari ini banyak masalah paham. Unda yang nyiur gugur lain ulang bepasan kada papa ada yang nyiurnya minyak gugur ambil aja nang soloh pak ulah kayu bakar kak saraja. Nah itu ada sigat sudah penghalalan atau nyiurnya minyak gugur ambil aja cuma dinaiki di putik jangan. Nah itu kada papa. Ini di hutan lain hutan hihi itu tuh oleh nang kada ada ampunnya. Kalau bahasa Arabnya Ihyaul Mawad adalah menghidupkan tanah belantara untuk dijadikan perkebunan. Nah, menghidupkan yang itu tadi, nama babes itu tadi, nama benang tadi, nama koloko itu tadi, nama nanami tadi, itu jadi hak milik ampunnya. Bolehnya memiliki mengklaim itu ampunnya karenanya membuka. Tapi dengan catatan tadi diketahui oleh halal yang pembuktiannya nama itu ada. Nah, tanah ini ngarannya. Nang ini di seorang menanam kalau bisa di situ, apa kamu kalau bisa timbul mematok ini tanah kok tak jual murah. Nah, itu kan boleh kita. Nah lalu tadi gugur siapa nak tahu? Orang pada tahunya, punya pada tahu durian sendiri yang di atas beribu buahnya. Makanan ini tatap itu ampun orang. Kalau nya nang kaya si bulan tadi, sang kaya si budak nih tadi, nang kaya si pengembalan tadi, aina Allah gimana tuh Allah? Mun Tuhan tuh ada di mana-mana, nah apalagi kalau di kita. Nang di hutan enggak kita, nang sulanganan enggak kita, nang kambing aja kalau nang apa aja nggak tahu aja sih. Nah kayak itu tuh nama pikirakan nang di kita. Qala Junaid berkata Imam Junaid al-Baghdadi, man tahaqqaqa bil muraqabah, siapa nang tahaqqaq, bujur kita benar-benar di dalam muraqabahnya. Siapa nang tahqiq sudah muraqabahnya, khafa ala fawti hadhihi min rabbih azza wa jalla la ghairu, maka inya akan takut akan kehilangan bagian dari Tuhannya. Inya akan takutan kehilangan bagian dari Tuhannya. Ini nang bujur muraqabahnya. Bujur orang ini muraqabah takutan banget inya kehilangan bagian dari Tuhannya. Kemudian wa kana badun masyailahu ta'ala dalam izatun. Ada sebagian masyaikh guru nih, lahu si guru tadi berisi talamizah, berarti banyak nih muntil mijun kan itu ya, talamizah banyak murid berisi. Wa kana yahusu wahidan minhum bi iqbalihi aksara mimma balu ala ghairi. Ternyata
si guru tadi mengkhususakan saikung di antara murid-murid si nang banyak tadi bikin kembali dengan mahadabnya aksara mimma yuk baru ada gairi lebih banyak daripada membalikinya. Jadi ada seiku mahadab sering disuruh sidin bahad dadap kawan sidin. Banyak banget si kakak tadi ini menghadapkan dirinya lawan si guru tadi mendermakan dirinya. Faqalu lahu bidzalika maka kakamanannya itu kan tidak ada lawan dirinya. Pada masalah nangka ini kan Pak Guru itu perhatian beneran dikam kami kada ngapa kala lalu ujarnya ubayyinu lakum aku nih menjadi si guru kan itu tak akhirnya si murid-murid tadi bertakut dengan guru karena babian ini mati mau susahkan si an ini untuk manpian. Ujar sidin buah nikam nih aku jelaskan lawan buah nikam. Jadi guru tadi pada fa'ila kulli wahidin min talamidatihi tahira. Lalu jadi si guru sini ayo bertahan nikam sini permohonan. Ini tadi nanti khususakan sidin tadi diperhatikan sidin benar dengan ini. Dijauh dua yang lain akawannya jauh bertahan. Lalu pada fa'ila kulli wahidin sidin ini menunjuki lawan tiap-tiap santri sidin murid sidin tadi tahiran sekong burung naikkanlah ini burung sekong ini sekong burung ini sekong burung ini sekong burung. Waqala lahu lalu si guru tadi kepada lawan si bertahan si murid tadi bila khusus berkata sinya tadi yang dikhususkan tadi ujar sidin isbahu sumbalik burung ini lananglah bihaisu dengan sekira-kira la yarahu ahadun kira-kira ikan berada di satu tempat nang mana tempat itu sikuikum orang kada melihat dan tiga sumbalik nanglah burung ini di sini wadah fa'ilah hadza aidan nang lainnya pun diujuki gurunya nang kayak semua tadi. Pamadha lalu masing-masing kejauhan. Masing-masing macam-macam ke mana-mana waraja kullu wahidin minhum qad zabaha tayra. Kan nang namanya balik nang orang lain kada melihat ada nang gunung buka, ada nang perumahan, ada nang hutan. Ada nang dapur, pokoknya saya berhitung kada lagi melihat sebelah, kada lagi sebelah, kada lagi sebelah, habis bertahan. Lalu wahada ja'al tayri hayyan. Ternyata nang lain tadi adalah waraja'a kullu wahidin minhum qad zabaha tayra. Nang masing-masing daripada murid yang diujuki sidin tadi burung semuaan datang membawa burung yang dalam keadaan sudah bersembelih. Berarti menyembelih tak seperti aneh. Wahada ja'al tayri hayyan. Sedangkan si laki-laki si murid yang diperhatikan khusus tadi oleh si guru datanginya membawa burungnya dalam keadaan hidup, masih hidup. Waqala ujar si guru tak betul. Hadza ba'tahu kenapa ikam ini kada menyembelihnya? Kenapa bu? Ikam sembelih? Waqala lalu ujar si murid tadi amar tani guru pian tadi menyuruh guru kalau azbahu pian ini menyuruh kalau untuk menyembelih burung bi'at tahu ahadun sekira-kira kada ada kita melihat seseorang pun lawan walau ajib maudu'an dan mulut kada mendapati satu maudu'an satu tempat la yarahu ahadun nang di tempat itu kada melihat seseorang lawan mulut deh pokok ulu gue mati kada kau menyembelih ini ulu kada bertamu tempat nang mana tempat itu kada ada sikung-ikung nang kada melihat harus orang tu lawan mulut di mana pun badan lihat harus
Nah karena itu pada menyembelih burung ini. Nah lalu ujar si guru tadi, faqala anak nih, murid-muridku bertanya, nah murid ikam ini nyembelih belum bertahan sudah burung tadi, nih kawan ikam ini nang ikam kiri, nang ikam gelimiti pandiran, kenapa itu aja dihususakan banget oleh guru. Nah nih ikam tidak tahu jawabannya. Dengarkan dari jawabannya aja, guru tadi. Gitu loh, inya ini kada menemukan tempat, nang mana tempat itu, nah kada ada melihatnya, kada ada menemukan tempat, kada ada tempat lawan dinya ka gunung, ada nama lihat, no ka hutan ada nama lihat, ka balik dinding ada nama lihat, dan rumah ada melihat, pupuknya jadinya ke di mana ulu bada, situ melihat terus, kurang ini. Nah, aku kisahkan menjadi guru. Ini sebabnya aku menghususkan kawan ikam yang ini. Nah, kenapa ini? Ia merasa dilihat Allah terus-terusan. Ya kan? Nah, dah rasul biakbali alaih. Karena itulah aku menghususkan inya yang ini untuk senantiasa menghadap aku. Wallahu a'lam. Panjang. Iya, panjang. Ya betul. Iya dah. Nah. Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa la nusallim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumillah wa ghayrihi. Ketiga, taubat ma'rifat. Taubat ma'rifat adalah kembali dengan kesadaran untuk mengenal apalnya, dengan mempercayai dan meyakini, disertai pandangan yang memperkuat dan menjadikan hanya Allah. Bihai surat Rabbil Qawli fa'lan illa Allah, bahwa tidak engkau pandang di alam ini biasa berbuat melainkan pandangan yang memperbuat hanya Allah. La tatahraku dzarratun illa biiznillah, tidak bergerak sekecil alat samud melainkan dengan izinnya Allah, dengan iradat dan kudratnya Allah, bergerak dengan adanya pertolongan Allah. Satu firman Allah, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu dan yang berbuat perbuatan kamu. Dua firman Allah, "Wallahu fa'alun lima yurid." Allah Subhanahu wa taala yang berbuat dengan apa sahaja yang dikehendakinya. Dan mengenal serta mengetahui dengan meyakini bahwa sifat yang ada pada diri ini dan pada diri makhluk yang lain adalah milik Allah, kepunyaannya Allah, dan yang ada pada diri ini dan yang ada pada makhluk yang lain hanya majaz sahaja, pinjaman sahaja. Semuanya akan kembali kepadanya juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan semuanya kembali kepadanya. Mengenal dan mengetahui pula bahwa yang mewujud sebenarnya hanya Allah. Cara taubat ma'rifat. Pertama, pandangan atau musyahadah, tilik suhud yang memperbuat terhadap ini makhluk di alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila pandangan terus menerus, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
hidayah karena iman tidak terdinding dengannya. Tuhan yang akan mengendalikan diri mereka ke jalan yang diridhoinya. Karena baik sangkanya terhadap yang diperbuat dan apa yang dikehendakinya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan iradat dan kudratnya juga. Kedua, pandangan dan musyahadah yang bersifat hanya Allah. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la basyarun, la syahidun, la mutakallim bil hakikati illa Allah. Keyakinan tidak ada orang yang berkuasa, tidak ada orang yang berkehendak, dan tidak ada orang yang tahu, dan tidak ada yang hidup dan melihat dan mendengar, dan tidak ada yang berkata-kata pada hakikat melainkan dikuasakan, diberi kehendak, diberitahu, dihidupkan, dilihatkan, didengarkan, diucapkan, melainkan semuanya inabah, pertolongan Tuhan atau karena dianugerahkan Tuhan. Ketiga, cara taubat makrifat hati yang lupa, hati yang lalai harus segera selalu untuk ingat kepada Allah. Hati dizikir kepada Allah dengan mengatakan Allah di hati sampai terasa nikmat jika nikmat mengingat Allah. Karena Tuhan menyatakan dirinya yang suci dengan menampakkan namanya Allah pada hati hambanya. Berzikir Allah di hati adalah usaha ikhtiar supaya nampak di hati Allah. Keempat, cara taubat makrifat dengan musyahadah, memandang dengan pandangan batin bahwa yang ada hanya Allah. Putuskanlah pandangan bahwa yang wujud yang ada hanya Allah. Suhudan jauqiyah, pandangan yang ada hanya Allah dan rasakan adanya Allah. Karena wujud yang lain fana di wujud Allah. Adanya yang lain dari ini makhluk dengan adanya Allah. Ada makhluk diadakan, adanya dijadikan, bukan ada sendiri. Wa wujudul makhluqati qa'imun bi wujudillahi ta'ala. Ada ini makhluk berdiri dengan adanya subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqallaha batil, apa sahaja selain Allah sia-sia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para musannif rahimahullah ta'ala wa nabiyyi wa nabiyyil darain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Ketiga, namanya taubat makrifat. Semalam taubat hakikat. Jadi taubat hakikat itu memulihkan diri kepada sebenar-benar diri. Asalnya tenang pada terpulihkan sebenar-benar diri ini memulihkan sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri normal. Ada pengaruhnya taubat hakikat. Lalu ada juga yang disambat dengan taubat makrifat. Taubat makrifat ini kembali dengan kesadaran untuk mengenal akalnya. Selama ini diri ini kada sadar, kada menyadari dan kada mengenali akan akal Tuhan. Nah, dikenalinya adalah akal dirinya seorang. Misalnya kita berjalan, rasa kita berjalan ini baru taubat makrifat lagi. Nyaman aja dulu. Kita berjalan, tapi kita ada merasakan, akalnya sidin. Ini perbuatan sidin. Jalan ini diciptakan oleh sidin, diciptakan oleh Allah. Itu artinya orang ini nanti syukur taubat makrifat bisa memulihkan kembali kesadaran yang asalnya aku ini kada ingat lawan perbuatan Tuhan. Sekarang aku sadari yang ada ini perbuatan Tuhan. Kiasakan kan yang lainnya.
Nah kebiasaan kagawian kita, kausaha kita, ke bisnis kita, ke pekerjaan kita, ke kehidupan kita, itu menghiasnya. Aku tenang kayak ini Tuhan yang menjadikan ini, nang Tuhan yang menjadikan gawian kunaka ini ngarannya apal Tuhan banget. Nang diriku ini asalnya kada mengembalikan ini perbuatan Tuhan, ini ngarannya baru taubat. Amun inya kalau kita ini mengembalikan, artinya rasa hati kita ini dapat mengembalikan bahwasanya yang terjadi di alam semesta ini, nang bergerak, nang berdiam di alam semesta ini adalah perbuatan Tuhan. Nang nyaman itu lawan diri dahulu, hanya lawan orang, kadiri seorang dulu. Nyamunya kadiri seorang itu terpandang gawian Tuhan, gawian makhluk yang lain pula nang terpandang juga akan gawian Tuhan. Oh kita melihat makhluk misalnya, melihat orang pengendaraan dan orang bermotor, melihat orang ber-HP, melihat orang pakai laptop, melihat orang ahli apa-apa kan ini gawian. Itu melihat gawian Allah fa'alun lima yurid, memperbuat apa yang sidin kehendaki, sidin menjadikan apa yang sidin hendaki. Dalilnya itu sudah jelas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mengolah aku, Allah gua mengolah gawianku. Kan damirnya kom, berarti kalian bertaat. Allah khalaqakum, aku ya Tuhan Allah mengolah kalian bertaat. Berarti ya aku ya ulang sama diulah oleh Allah. Wa ma ta'malun, ta'malun sama pula apa yang kalian gawi, apa aja yang kalian perbuat, ikan begawi kayak ini, orang begawi nang kayak itu sama aja Tuhan. Aku nang mengulahkan nih ngarannya PL, perbuatan Tuhan. Mun sudah melihat nangka ini Tuhan memperbuat taat. Ini nang orang nang tawa mengembalikan pandangan hatinya nangka ini, itu ngarannya orang nang taubat makrifat. Kalau inya kada mengembalikan ke ini masih dosa lagi. Nah, masih dosa kan apa mati dosa? Kada mawahdaniyahkan Tuhan bil af'al. Kada ma'asa'akan Tuhan dalam perbuatan, itu masih syirik itu dosa ngarannya. Apa? Kita ini ujar guru kalau bahari malah jadi sini diulang-ulang akan pulang ini wah ini. Nah, mungkin kita itu sudah belajar. Nah, belajar apa? Tauhidus sifat, tauhidul asma, tauhiduz zat, belajar sudah nih diberi oleh Allah kepahaman. Belajar pulang tauhidul af'al, berarti 4 nih, tauhiduz zat, tauhidus sifat, tauhid ngaran, ma'asa akan zat, ma'asa akan sifat, ma'asa akan ngaran. Zat Tuhan, diri Tuhan dirasakan, sifat Tuhan dirasakan, ngaran-ngaran Tuhan dirasakan. Tuhan banyak kesenangan. Wah, dia akan jual. Artinya jangan diduakan. Terakhir tauhidul af'al, ma'asa'akan, mentauhidkan perbuatan Tuhan. Nengar mentauhidkan itu ma'asa'akan, menunggalakan, menyaurangkan aja Tuhan yang berbuat kadada aku kadada. Itu artinya tauhidul af'al. Bila keempatnya diujar apa guru, bahari sikap sudah belajar, dilajari oleh guru, sudah diberi paham oleh Allah, sudah amalannya. Amalan ilmu tauhid itu sebutin aja nih, tauhidul af'al, ma'asaka dalam perbuatan, ini aja amalannya. Ini ngarannya mengamalkan ilmu tauhid. Biar kita belajar 10 tahun kada diamalkan, kada apa-apa itu.
Wah, dia belajar sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi dia amalkan nang tauhidul af'al ini. Ini ngarannya berbuah ilmu tauhid. Kenapa? Ma'asakan gawian Tuhan. Nah, selama kita ada mengembalikan diri kepada perbuatan Tuhan, maka selama itu kita belum lagi taubat makrifat. Nah, belum lagi. Paling taubat syariat aja ya. Asa banyak banget dosa. Asa itu ada akunya masih. Nah itu tadi. Jadi nang kaya ini nih nang dianjurkan gitu loh bagi kita. Nah. Jadi mengenal gawiannya dengan mempercayai, meyakini, disertai pandangan yang memperbuat dan menjadikan hanya Allah. Bihaiso dengan sekira-kira la tara fil kaun, inya kada melihat di dalam akhwat nang ini fi'lan ada perbuatan, ada yang bisa begawi-gawian. Nah, illa fi'lallah. Di alam semesta ini inya kada melihat ada yang bisa begawi selain pada Tuhan. Ada yang bisa memperbuat selain pada Tuhan, nya kada melihatnya itu, yang dilihatnya gawian Tuhan saja. Amun inya itu seseorang tuh ada melihat di alam semesta ini, nah tidak ada perbuatan kecuali hanya perbuatan Tuhan, ada dari yang lain. Tentu dia akan melihat Tuhan aja, dia akan melihat perbuatan Tuhan aja. Nah, sebagaimana, nah la tataharraqu zarratun illa biiznillah, ini bahasanya aja, tidak bergerak satu zarrah kecuali dengan izin Allah. Jadi zarrah itu kita sebiji sesawi, sebiji debu itu tidak bergerak kecuali dengan izin Tuhan. Izin Tuhan ya fi'il Tuhan ngarannya. Nah, fi'il Tuhan itu pastilah sudah bakal sesuaian dengan kehendaknya dan pengetahuannya. Jadi apa yang diciptakan oleh Tuhan itu atas kuasa dan kehendaknya serta pengetahuannya. Kada ada nang semua yang terjadi ini kada dalam pengetahuannya. Semua yang terjadi ini kan dijadikan olehnya. Setiap yang dijadikan olehnya itu adalah diperbuatnya. Nah, semua yang diperbuatnya itu bekas sesuaian lawan kehendaknya, kuasanya dan pengetahuannya. Lain nama di kita, kadang kita memperbuat kada sesuai kehendak hati kita, bisa terpaksa kita. Nang terpaksa ini nang kada tahu jadinya lawan Tuhan. Nah, karena kita merasa bisi kehendak, ketika ada orang lain memerintahkan, nah inya kada mau, makanya akan kecewa. Kenapa? Karena ada bisi kehendak inya. Paham nggak? Nah, kita nambah kehendak ini malah sakit hati tau lah. Kita nambah kemauan ini malah sakit hati. Coba bang dihilangkan kemauan ini, manut aja dengan apa yang dimaui oleh Allah, nyaman kalau itu. Kita ini berkehendak suki, kita ini berkehendak nyaman, kita bisi kehendak itu pernah mulai nyanyuk, nang mulai mau gelisah hidup ini kita bisi kehendak. Nah, maka apabila ini ditergelangkan dengan mengikut apa yang dihendaki oleh Allah, inilah orang yang bahagia. Ada di jalan kata, ada pengamun mengiringi ini nampak dikehendaki Tuhan, nang itu nah mantap. Akunya ada pengandaknya gini. Mbah, orang minta tolong, kita kada mau, berarti kita kada menghendak kalau lah. Kita kada melihat itu bahwasanya Tuhan yang menjadikan orang lain itu berucap kepada minta tolong lawan kita. Kita kada melihat itu. Dan kita punya kehendak lain daripada kehendak orang. Ini nang molah mau dalam hidup ini. Nang molah mau dalam hidup kita ni gini, karena kita ni kada bujur lagi taubat ma'rifat kepada Tuhan. Nah, ada gelisah, apalagi kondisi hidup saat ini nih tahu deh. Masalah silih berganti, datang nang ini, hilang nang ini, timbul nang ini. Kita ni disuruh memutik hikmahnya, disuruh memutik hikmahnya. Kada usah umpat mencampuri apa yang sudah Allah tetapkan. Itu nang baiknya. Bukan yang berpikir bangkang kepala, uban bertambah.
Disingut kepanjang, jangkut kada tetatak lagi. Awak kada tahu urusi lagi gara-gara kebanyakan kehendak, kamamaukan kepala. Karena seorang mah berkehendak. Coba babagana, babungot, tapakur, ulikakan lawan Tuhan ya Allah. Ulun ni kada ada juga di dunia, mun kada pian mahandaki ulun ada. Ulun ni kada hidup juga di dunia, mun kada pian hidup akan. Tua mun diumatakan bagus-bagus. Ulun ni kada ada juga di dunia, mun kada pian ada akan. Ya kan? Ada di kita di dunia mun kada tahu ada akan. Ulun ni kada hidup juga di dunia ini, mun kada pian hidup akan. Ulun ni kada ada juga masalah, mun kada pian ulangan masalah ini. Maka pian maha tahu dengan apa nang pian ulangan. Ulun sarahakan lawan pian. Ulun sudah juga pian bari akal, pian bari kekuatan, pian jadiakan kekuatan ulun, pian jadiakan akal lawan ulun untuk memikirkan. Ulun kada kawa ya Allah berpikir. Hanya lawan pian aja ulun bersarah. Ini yang paling penting, lawan Tuhan ulun gerutu. Kita biarkan Tuhan mengatur segala masalah hidup kita. Genakan aja, jalani aja. Ya Allah, beri ulun ini kebiasaan, ketabahan dalam menjalani masalah ini. Beri ulun minta itu aja. Beri ulun, tolongi ulun aja. Berikan pertolongan pian lawan ulun untuk menghadapi masalah nang ini. Solusi kehidupan nang kayak ini. Kayak ini aja hidup ulun nih, handal naik-naik, rabah, belucuk-belucuk, panggal. Ada juga nang pina boleh dikit, nah kami bulan 2 bulan, 6-7 bulan pada daminya, habis nang ada aja. Karena kita beranggapan kita nang bisa memprediksi rezeki, nang itu nang masalahnya gitu. Penting banget. Nah. Mun guru dalam pandangan ini lebih penting ikam daripada belajar syariat. Karena ketika orang mengiktiraf dengan apa yang Allah jadikan dalam kehidupannya, di hati orang itu tidak akan merasa tenang dan bahagia dalam kehidupan. Karena mengiktiraf. Ini nang maulah setan ni ujar guru. Ingat banget dari guru belajar. Nah, ini ujar sidin nang maulah setan nang itu tahu nah. Setan itu nang maulah was-was nang di kita tuh. Membisikin yang ini gitu karena ada di dalam hidup, di dalam hati kita ini ada i'tiraf. Di antara yang ada boleh timbul di hati orang yang beriman, orang yang berkeyakinan Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini. Ini kada boleh nang kayak ini. Nah, ada di hati orang yang mengaku beriman kepada Allah. Nah, apa nang kada boleh? Napa lau itu kita? Kayak apa ini? Busia. Ya kan? Lau, busia. Apa ini dengarnya? Busia atau kita? Apa bahasa Indonesia busia? Hah? Apa ya? Nampak busia dia. Rago, nah busia. Nah, lau. Nah, kada boleh di hati kita, orang nama aku beriman kepada Allah. Kaipa? Kenapa nak ini? Kaipa? Bagaimana? Kayak apa? Busia, kayak apa? Nah, ujungannya kalau ya aja toh, kalau itu tuh, nah ini nak ada boleh di hati orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kenapa? Ini mah i'tiraf lawan Tuhan. I'tiraf dengan Tuhan ini. Sudah 2 alam pada ini. Sudah 2 alam. Dia nyata. Nah, kayak apa lagi? Ini nak ada boleh.
Jurang begawe ini ini. Usia. Jangan nak usia kita. Nah, kayak mana? Apa ini caranya? Kada menerima caranya kayak mana? Han ya Allah. Nama katanya maniwas. Dusta ada. Sama aja tuh orang rapi aja. Bisa kuku benang sampai 2 kali gitu. Ya Allah. Nah, han ya Allah. Dusta ada. Ujar kok. Kok kada boleh nangka ini? Ini mesti kita bertaubat dengan kalimat-kalimat nangka ini yang ada di hati. Ini di hati apalagi kita kemuntong, itu nampak banget sudah. Di hati aja nangka ini kan boleh. Binya nangka kemuntong suara hati karena ada. Nah, sudah nangka ini puncak gitu lah. Binya orang itu sudah kalau taubat ma'rifat bahagia sudah. Orang ini ngarannya diberi ainul yakin, bukan hakul yakin lagi, ainul yakin, melihat sebenarnya ainul yakin. Ada lagi yang ainul hakikah, kawa memulihkan segala hakikat segala sesuatu, segala perbuatan kembali kepada Allah, nafa'alun lima yurid. Wah, banget. Santai aja. Entah apa misi masalah, tetap senyum. Walaupun malam pada tapi kalau bu, tapi tetap aja senyum. Iya juga melihat ini rambah juga aja. Ada bakal besar waktu berabah juga sudah. Di atas tilam berabah juga sudah. Apa lagi rambah? Panusa melihat orang, karena orang itu diulahkan Tuhan dua. Paham kan? Orang itu dijadikan Tuhan dua. Kita dijadikan Tuhan. Orang itu diaturakan Tuhan dua. Aku diaturakan Tuhan. Itu adanya melihat gawian Tuhan. Amun kita melihat orang diaturakan Tuhan, kita mengatur diri kita seorang. Ini namanya nyanyok. Ketika kita kada mau mengatur segala urusan kita, stres. Nah, makanya sabab kita merasa bisi kakawaan, bisi perbuatan, bisi kemampuan. Ini penting banget bujuran. Nah, penting banget ini. Udah tahu aja kada bergerak satu jalan pun kecuali dengan izin Allah. Nang apanya aja, nang kendaraan kah, nang berjalan kah, nang bersepeda kah, nang bermotor kah, nang bersawat kah. Itu bergerak kalau bertahan. Kada bisa bergerak kendaraan pada izin Allah, kada bisa berjalan pada izin Allah. Artinya kada diperbuatkan oleh Tuhan. Sudah tahu aja Tuhan memperbuatkan hantai ya sudah. Ada lagi dah kaburnya aja. Pacang di dah kaburnya aja. Nah, kabur itu artinya hendak berjauh. Ya kan? Ada hendak menghadapi. Biar aja, biar juga tukang ulangan, biar juga mau menyelesaikan ulang ini menggiring biar aja. Lalu Tuhan berikan petunjuk kayak ini caranya. Nah, ya kan? Nyamuknya kadang nangka ini dia biar mau nyanyi. Makanya binyanya hidup tuh nama wajah mengaji, ambil khusus mengaji kepada ilmu ma'rifat nang kayak gini supaya pinatu gawian Tuhan. Kita tuh suruh pinatu gawian Tuhan dan bagaimana berikut dengan berpasrah dengan gawian sidin. Nyaman nang hidup. Itu nang motor tuh 72 habis ya katanya. Amas berisi nanti 3 kol. Duit 2 triliunan. Aman sudah. Ada duit seito, duit ada seito. Abah guru ada bisa dia menandap di dua anak harta Tuhan ditimpakan itu kira-kira 2-30 miliar payu. Tujuh lah. Tuhan kada mandek. Kena apa? Tulul amal ini. Tulul amal. Banyak tulung amal kita, ada yang lagi ikhtiar berusaha.
Itu misalnya nang ampun abah ini misalnya dijual jadi akan duit ini ya. Untuk kali 100-200 miliar. Apa-apa sebandingan guru-gurunya anunya tukarakan motor bertaan pada kendaraan lagi motor tukarakan semuaan kali biasanya tak. Akhirnya apa berharap ini. Tempat-tempat calok ada duit, tempat calok ada duit itu berharap kenapa itu loh amal jadi udah berusaha dan itu kali digunakan dan kali ini di dua ya untuk anu aja untuk ujian bahaya pusaka pesantren kan bisa. Biasanya di pesantren ini ada nilai yang sampai ratusan miliar. Hanya Allah bakal hantar. Apakah itu akan dijadikan nilai untuk maslahat pesantren? Apakah hanya dijadikan hanya sebatas nilai yang tidak ada bisa dinilai lawan materi? Jadi biar aku pokok berita, pokok bersarahkan dalam Tuhan. Jadi ada usaha jadinya, ikhtiar tetap ada telur amal. Enak gaya memperhatikan tanya berguru, habis nama lihat garakan saja. Allah menetapkan. Tapi kalau sudah Tuhan memerintah, izin restu dari ampunnya, udah nggak sama kayak pesantren, tapi tidak untuk itu cukup kita cukup aja sudah. Cukup supaya ada ikhtiar usaha dalam kehidupan. Semua anak berjalan misalnya. Jadi jangan aneh kenapa itu tuh ada aja Tuhan kan manusia. Dan itu ada yang melihat sudah kemahabesaran sini, kemahakuasaan sini, kemahakehandapan sini. Dan itu kan perlu dibincang-bicarakan, limit-limitan. Dan sudah berdepan dengan beredana yang sudah zaman pasca kalah. Anak ini mana turunnya? Kan berarti tahun udah keren. Jangan tanya anak guru, ini guru, kuitan guru. Cuma itulah sudah anunya apanya titipan dari Nama Kuasa harus kita jaga, ya. Dan itu jangan akan jadi keberkahan bagi ahli pesantren. Ahli pesantrennya akan jadi keberkahan, baik dari gurunya, santri-santrinya, orang-orang yang mengabdikan dirinya di sini, jadi keberkahan. Jadi pasang guru, penyesanam terlingar-lingar dengan benar-benar berkuat, benar-benar baik itu bisa. Dua guru itu banyaknya datang seorang, karis datang seorang, pedang datang seorang, parang datang seorang, pistol datang seorang. Ini datang seorang juga, cuma jangan dicari. Niatannya itu kenapa? Andai ini Imam Mahdi diutus untuk berperang melawan Dajjal, kita gunakan benda ini untuk melawan musuh Allah. Menyakat ya, terdengar pandangan mata. Ya bagus bahari banyak udah ini pandang banyak tongkat banyak apa-apa. Pikis memang ada di sini udah nyebar dia. Padahal tapi di sini samuannya apa? Ada dua musuhnya, musuhnya nyamuk, ya, nyamuk. Artinya semua itu halus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.
Apa gula jauh bisa saja. Ya itu kalau yang ianya kita melihat gawian Tuhan. Tapi mungkin Tuhan jika dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di pesantren ini baranai itu aja Rasulullah. Nah, baranai. Baranai. Bisa dikisah-kisah, ini pun bisa dikisah anak ayat saja. Nah pada orang menitip kita terima. Karunia Tuhan, lihat akal Tuhan, ada yang mustahil ada. Jadi menikah anak bisa berjalan di atas. Ya Allah